Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1513 sampai tahun 1515. Lu Dingyuan di Gunung Jianyu di Laut Cina Selatan memang tokoh nomor satu. Ia adalah penguasa sebuah gunung di masa awal dinasti Tianyuan, dan murid-muridnya cukup hebat. Namun, dibandingkan dengan Shaolin, Wudang, dan Kunlun, Lu Dingyuan sama sekali bukan orang biasa. Saat ini, bahkan Biksu Tianqi dari Shaolin dan guru welas asih Gunung Putuo di Pulau Penglai, mereka bersikap sopan kepada Kevin Ye. Namun, Lu Dingyuan berani membuka tangannya pada Kevin Ye, yang berarti bahwa ia tidak tahu apa-apa dan tidak takut. Tentu saja, tidak ada seorang pun di Laut Cina Selatan yang pernah menganggap Kevin Ye sebagai seorang pemuda saat ini. Menurut pendapat mereka, membunuh Kevin Ye adalah hal yang baik. Bagaimanapun, Pulau Iblis Emas akan dihancurkan. Anda tidak dapat menyerahkan harta Pulau Jinyao hanya karena bocah berbulu seperti itu. Hujan pedang Lu Dingyuan di seluruh langit juga merupakan triknya yang terkenal. Gerakan ini terlihat cantik, tetapi sebenarnya, di mata Kevin Ye dan Lin Sailing, itu sama saja dengan bahan limbah. Pada saat itu, Lin Sailing melangkah cepat di depan Kevin Ye, lalu tangan gioknya terangkat. Bunga teratai putih segera menutupi kepala Lu Dingyuan. Tanpa usaha sesaat pun, keindahan murni teratai itu mengalir dengan cahaya, dan langsung menyerap pedang di tangan Lu Dingyuan. Tanpa pedang di tangan, tanpa hujan pedang, Lu Dingyuan saat ini seperti seekor harimau yang telah dicabut dari giginya. Lu Dingyuan bersenandung dingin kepada Lin Sailing, dan Lu Dingyuan berkata, "Dari mana asalmu gadis itu berani mengambil pedangku dan menyerahkannya dengan cepat, kalau tidak aku akan membunuhmu." Setelah itu, Lu Dingyuan menghentakkan kakinya dan mencubit leher Lin Sailing. Dan Lin Sailing tidak bergerak, mencibir tanpa henti, cari mati bodoh. Sambil berbicara, jari-jari Lin Sailing terangkat dengan lembut, satu jari berada di titik cahaya seperti itu di telapak tangan Lu Dingyuan. Tiba-tiba kekuatan sihir yang agung itu tersebar ke segala arah, dan tiba-tiba Lu Dingyuan terbang keluar. Dengan sekali hembusan, orang-orang dapat melihat bahwa Lu Dingyuan sedang memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Akhirnya, dia menghantam pilar aula dengan keras. Bahkan pilar itu hancur menjadi dua bagian, yang hampir runtuh. Tiba-tiba, terdengar suara desahan di aula. Saat ini, semua mata di aula terfokus pada Lin Sailing atau Lu Dingyuan. Segala macam ketakutan dan ketidakpercayaan tiba-tiba membanjiri hati sekte-sekte kultivasi longgar ini. Kita harus tahu bahwa Lu Dingyuan adalah tokoh terkenal di Laut Cina Selatan. Kita harus mengatakan bahwa Lu Dingyuan adalah salah satu dari 3 teratas dalam hal kekuatan dari 13 faksi di Laut Cina Selatan. Namun, karakter seperti itu di tangan gadis kecil Lin Sailing bahkan tidak bisa dilawan dengan satu gerakan pun, bagaimana mungkin ini tidak membuat orang merasa takut. Dia bisa menerbangkan seorang master dari alam Tianyuan Yizong dengan satu gerakan. Siapa dia, sangat mengerikan. Ya, sepertinya para biksu di dunia ini belum pernah mendengar tentang gadis kecil yang begitu kuat. Saya khawatir prestasinya sebanding dengan Yang Mulia Iblis dari Pulau Iblis Emas. Untuk sementara waktu, semua jenis suara berisik terdengar, tetapi suara-suara ini jatuh ke telinga Lu Dingyuan, tetapi itu sangat memalukan. Lin Sailing masih anggun, masih cantik berdiri di depan semua orang, tetapi matanya saat ini sedang menyapu aula. Lu Dingyuan telah terluka, dengan cara meremehkan, ini hanya peringatan kecil, jika kamu berani mengatakan kata-kata buruk, aku berjanji untuk membiarkanmu mati dengan rasa ritme. Setelah itu, Lin Sailing melangkah kembali ke sisi Kevin Ye lagi. Pada saat itu, Mia Fang dan Lana Qin mengacungkan jempol pada Lin Sailing dan berkata, "Tarian kupu-kupu, cantik, keren." Harus dikatakan bahwa tangan Lin Sailing benar-benar mengejutkan seluruh penonton. Bahkan Biksu Shaolin Tianqi dan Zhen Tian bertanya pada diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak dapat menangkap jari Lin Sailing. Tentu saja, bertarung dengan baik adalah satu hal, dan mengatakan atau tidak mengatakan adalah hal yang lain. Melihat rasa malu di tempat kejadian, Biksu Agung Tianqi berdiri lagi, "Amitabha, Ye Jushi, kamu menggertak seseorang di tahap awal Tianyuan dengan menjadi ahli di tingkat puncak Tianyuan. Apakah kamu sedikit tidak bermartabat?" Untungnya Biksu Tianqi tidak mengatakannya. Ketika dia mengatakan ini, 13 faksi di Laut Cina Selatan mendidih. Puncak Tianyuan. Gadis kecil itu sebenarnya adalah puncak Tianyuan. Ini, luar biasa, luar biasa. Tiba-tiba, rasa takut menyebar lagi, dan posisi di sekitar Kevin Ye tiba-tiba menjadi hampa, dan sepertinya tidak ada yang berani mendekat. Balasan Kevin Ye terhadap tuduhan Biksu Agung Tianqi tidak mengejutkan. Dia berkata, "Tuan Tianqi, saya tidak begitu setuju dengannya. Level terendah dari semua orang di sini adalah di puncak Tianyuan. Saya tidak dapat menemukan orang lain yang dapat bertindak untuk saya. Jika Tuan Kiamat tidak membiarkan saya melawan, atau memarahi saya atau tidak, itu akan menjadi
Dunseng, Kevin Ye melanjutkan, tetapi bahkan jika kamu berdiri di sini dan membiarkanmu melakukannya sesuka hati, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, kamu masih bisa melukai dirimu sendiri. Itu seharusnya tidak dianggap sebagai penindasan terhadap kursi ini. Jawaban Kevin Ye membuat wajah Biksu Tianqi membiru dan putih, yang sangat jelek. Bahkan orang-orang di Sekte Tiandaoyin merasa tidak tahu malu. Adapun biksu Laut Cina Selatan itu, mereka tidak berani menanggapi. Lagi pula, siapa yang tahu jika pemuda di depannya gila dan dia akan menjadi Lu Dingyuan kedua. Ketika suasana menjadi sangat malu, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, hei, aku bilang Buddha Tianqi dan Ye Jushi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah teman lama? Jangan marah ketika kita bertemu. Mari kita duduk dan berbicara tentang apapun. Jelas, dia ingin menjadi perantara dan membawa masalah ini bersamanya. Namun, tidak mudah untuk menarik garis dari kontradiksi ini. Bagaimanapun juga, itu adalah kontradiksi antara Jianyusan dan Raja Iblis Harimau ketika masih kecil, tetapi itu adalah kontradiksi antara Teran dan klan Iblis ketika sudah besar. Terlebih lagi, kontradiksi itu sudah dimulai sejak zaman kuno. Itu adalah rasa terima kasih dan dendam yang tak ada habisnya, dan tidak dapat diselesaikan dengan sepatah atau dua patah kata. Namun, ketika atmosfer di Aula Penglai telah turun ke titik beku, permukaan laut-laut Cina Selatan tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang yang bergelombang, suara genderang yang dipukul dan membunuh, dan suara harimau yang mengaum. Tiba-tiba, terjadi kekacauan di aula. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang adalah Anda melihat saya melihat Anda, tidak dapat mengatakan mengapa. Tetapi pada saat itu, tidak jauh dari aula utama Pulau Penglai, seorang murid Buddha bergegas ke aula, dan berkata, Grandmaster, tidak baik, Pulau Jinyao, keluarga iblis keluar, Raja Iblis Harimau dengan banyak iblis kecil terbunuh di sini. Mendengar ini, bahkan Biksu Tianqi yang biasanya tenang pun tidak dapat menahan amarahnya. Amitabha, ada jalan menuju surga. Jika kau tidak pergi, tidak ada jalan menuju neraka. Kau telah datang. Aku akan mengikuti contoh tempat persembunyian Buddha dan membiarkan semua setan sepertimu berlalu. Di sela-sela kata-katanya, Biksu Kiamat mengangkat alu ajaibnya dan berubah menjadi cahaya keemasan di Laut Cina Selatan. Melihat ini, Kevin Ye tidak berdaya untuk mencubit ujung hidungnya dan mendesah, Raja Iblis Harimau benar-benar kejahatan yang diciptakan Tuhan yang masih dapat dimaafkan. Dia tidak dapat hidup dengan kesalahannya sendiri. Bab 1514. Kevin Ye datang ke Penglai di Laut Cina Selatan untuk menengahi rasa terima kasih dan dendam antara Pulau Jinyao dan Tiandaoyinmen. Menurut pendapat Kevin Ye, klan iblis sekarang lemah dan telah dipaksa ke pulau terpencil di luar negeri, jadi tidak perlu membunuh mereka semua. Dan pada saat ini, Lin Sailing telah memukul Lu Dingyuan dengan keras. Melihat bahwa masalah ini akan segera diselesaikan, Raja Iblis Harimau tiba-tiba menerobos pulau dan memasukkan sebuah palang, yang sekali lagi menyulut kemarahan orang-orang di Tiandaoyinmen. Untuk Raja Iblis Harimau yang sembrono ini, Kevin Ye hanya bisa berkata saat ini bahwa dia tidak bisa hidup dengan kejahatannya sendiri. Saat ini, ombak bergulung-gulung di luar Pulau Penglai, dan Iblis Harimau Pulau Jinyao hampir semuanya keluar saat ini. Puluhan ribu Iblis Harimau, besar dan kecil, berbaris untuk meratakan Pulau Penglai. Sangat disayangkan bahwa selain Raja Iblis Harimau, hanya ada satu jenderal Dewa Klan Iblis yang tersisa. Kultivasi jenderal Dewa Klan Iblis Harimau hanya pada level Iblis Surgawi. Tidak sebaik Raja Iblis Harimau. Kekuatan seperti itu tidak cukup untuk melawan dua sekte Buddha dan Taoisme. Bagaimanapun, pertempuran antara iblis bukan untuk mengatakan bahwa siapapun yang memiliki lebih banyak orang dapat menang. Di Laut Penglai, sekelompok iblis harimau tamak, dan susunannya rapi dan seragam, yang tampaknya terlatih dengan baik. Raja Iblis Harimau berdiri di depan semua iblis harimau saat ini. Iblis itu berubah menjadi sosok manusia. Dia adalah pria besar dengan lebih dari 8 kaki. Dia memiliki pisau emas di tangannya, yang membuatnya tampak sangat kuat. Dan Raja Iblis Harimau di sebelah Dewa Klan Iblis Harimau akan memegang tombak lukisan langit persegi, cahaya dingin meledak di matanya. Berdiri menyendiri di atas air pasang, mata Raja Iblis Harimau terbuka seperti lonceng tembaga, membawa metode iblis, dan berteriak, biksu dan pendeta Tao Pulau Penglai yang tiba-tiba, apakah kamu tidak mencari masalah dengan Tuan Harimau? Tuan Harimau akan datang sekarang, kamu harus keluar dan mati dengan cepat. Dengan teriakan dari Raja Iblis Harimau, iblis-iblis kecil di belakang juga mulai memukul genderang dan berteriak, mundurlah Penglai, satukan dunia, mundurlah Penglai, satukan dunia. Tidak sulit untuk melihat dari slogan ini bahwa Iblis Harimau Pulau Jinyao ambisius dan ingin mendominasi seluruh timur. Dan sekelompok orang di Tiandaoyinmen tidak takut dengan momentum Raja Iblis Harimau. Lagi pula, para biksu dan pendeta Tao ini bahkan tidak peduli dengan rubah iblis berekor 10, apalagi Raja Iblis Harimau kecil di alam ganda Tianyuan.
Tidak lama setelah suara pertempuran Raja Iblis Harimau datang, penglai bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, Tian Daoyinmen telah mengumpulkan tangan mereka sendiri. Secara alami, pemimpin Tian Daoyinmen adalah Biksu Shaolin Tianqi dan pemimpin Sekte Tao Kunlun, Yi Zhentian. Sisanya adalah biksu belas kasih dari Gunung Putuo, Xuan Chen dari Wudang, King Feng dari Kongtong, Tianmen dari Gunung Tai, Taisan Taiyin dari Gunung Wuhua, dan Tao dari Ziyang. Tentu saja, pemimpin 13 sekolah di Laut Cina Selatan dan banyak perbaikan longgar di Laut Cina Selatan ada di antara mereka. Ini adalah eselon pertama dari Tian Daoyinmen, dan eselon kedua secara alami adalah murid-murid sekte ini, dan ada ribuan orang di sub yang luas. Raja Iblis Harimau menatap biksu besar Tianqi dan mendengus dingin. Dia meremehkan, Biksu Tianqi, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Ketika kau melukai raja ini dalam pertempuran pertama di hari pertama, aku tidak mencarimu. Aku tidak menyangka kau datang ke pintu hari ini. Apakah kau benar-benar raja? Takut kau tidak akan berhasil. Raja Iblis Harimau sekarang menghadapi tantangan Biksu Kiamat. Tidak ada rasa takut di matanya. Dan Biksu Agung Tianqi memanggil nama Buddha dengan marah, Amitabha, Raja Iblis Harimau. Aku menyesal bahwa aku seharusnya tidak meninggalkan hidupmu dengan kebaikan hati dari pikiran pertama. Jika tidak, kau tidak memiliki kesempatan untuk membuat gelombang di Laut Cina Selatan hari ini. Sekarang aku akan menebus kesalahan yang kubuat 100 tahun yang lalu, dan membawamu kembali ke bentuk aslimu, sehingga kau tidak akan pernah bisa melampaui kehidupan. Jika kau tidak memfitnahku, aku akan takut padamu, biksu kecil. Kata Raja Iblis Harimau di tangan pisau emas secara horizontal, untuk memiliki postur siap menyerang. Dengan terbentuknya pasukan Chen di kedua belah pihak dan tampak bertempur dengan sengit, perang antara Teran dan klan iblis tampaknya sudah dekat. Terutama Biksu Agung Tianqi, saat ini, alu di tangannya bersinar terang. Tampaknya dia dapat mengangkat alu penundukan sihir untuk menebas Raja Iblis Harimau yang tidak patuh hukum di bawah kudanya kapan saja dan di mana saja. Raja Iblis Harimau, kamu telah melakukan banyak hal jahat untuk Laut Cina Selatan. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Ya, bunuh Raja Iblis Harimau dan ratakan Pulau Iblis Emas untuk kepentingan Laut Cina Selatan. Bunuh Raja Iblis Harimau, bunuh Raja Iblis Harimau. Saat ini, 13 sekte di Laut Cina Selatan mulai membangkitkan emosi mereka. Tampaknya mereka akan bergegas ke garis depan. Di tepi Pulau Penglai saat ini, Kevin Ye berdiri bersama Lin Sailing dan yang lainnya. Kevin Ye tidak langsung maju ke garis depan pertempuran, tetapi bersembunyi di belakang untuk menonton. Tentu saja, selain Lin Sailing dan yang lainnya, ada Lu Dingyuan dari Gunung Jianyu dan 3 atau 2 murid biasa dari sekte Lu Dingyuan yang mengawasi perkembangan situasi bersamanya. Saat ini, Lu Dingyuan telah terluka parah, jadi tidak mungkin baginya untuk bertarung lagi, jadi dia hanya bisa menonton dari belakang. Tentu saja, Lu Dingyuan masih jauh dari Kevin Ye. Lagi pula, begitu pemuda ini ingin mengambil kesempatan untuk bunuh diri, itu adalah hal yang sangat mudah. Jadi berhati-hatilah. Menatap langit, melihat gambar manusia dan iblis yang berseberangan, Kevin Ye sedang berpikir dalam-dalam saat ini. Dahulu kala, Kevin Ye telah melihat gambar ini berkali-kali. Yang paling jelas masih milik negeri dongeng, di luar kuil Wuzuang. Saat itu, tidak ada Dewa Haotian. Kaisar Jun dari klan iblis memimpin 365 Tianxing dan 10 Sun iblis untuk memburu umat manusia. Jika bukan karena kebaikan hati Yinian Zenyuanzi, leluhur para dewa bumi, dan perlindungan para dewa seperti Dishu, umat manusia hampir akan musnah dalam pembantaian itu. Namun sekarang situasinya tampaknya terbalik secara umum, pasukan gerbang tersembunyi surga umat manusia mengepung Pulau Iblis Emas keluarga iblis, dan kembalinya roda jalan surgawi juga merupakan keadilan manusia. Setelah beberapa saat, Kevin Ye berkata, baik dan jahat memiliki sebab dan akibat. Di masa lalu, surga klan iblis begitu kuat. 2 kaisar, 10 sun iblis, 1 juta jenderal iblis, dan 365 raja iblis Tiangang, reinkarnasi surga sangat disayangkan, sangat disayangkan. Lin Sailing dan yang lainnya di satu sisi secara alami mengerti apa yang dikatakan Kevin Ye, dan ketiga wanita itu juga menunjukkan ekspresi tak berdaya. Bagaimanapun, Tuan 12 Bunga juga merupakan anggota klan iblis. Akan tetapi, ketika Kaisar Timur Jun masih hidup, mereka hanyalah iblis kecil, dan mereka bahkan tidak dapat diberi peringkat. Setelah terdiam lama, Lin Sailing berkata, pertempuran di luar kuil Wuzuang agak terlalu tragis. Sumpah Agung Tetua Agung keluarga Teran kini telah menjadi kenyataan. Bagaimanapun, darah yang ditumpahkan oleh Teran dalam perang itu terlalu banyak, dan bahkan hari ini klan iblis tidak dapat melunasi utangnya, jadi reinkarnasi surga sangat adil. Bab 1515. Jalan surga kepada masyarakat tidak akan memihak pada ras manapun di dunia, umat manusia memang seperti itu, begitu pula klan iblis. Hanya saja, ada terlalu banyak darah di antara umat manusia dalam pertempuran pertama di kuil Wuzuang.
Bahkan perburuan dan pembunuhan terus-menerus terhadap klan iblis di dunia manusia selama beberapa tahun terakhir hampir tidak dapat mengimbangi utang darah yang sangat besar ini. Dapat dilihat bahwa kedalaman kebencian di antara orang-orang di awal perang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di Laut Cina Selatan saat ini, meskipun Raja Iblis Harimau dan Tian Dao Yinmen adalah prajurit Chen, mereka hanya saling bertarung. Anehnya mereka tidak langsung bertarung. Setelah beberapa saat terdiam dan ragu-ragu, Mia Fang kehilangan kesabarannya dan berkata kepada Kevin Ye, apa yang dilakukan orang-orang itu? Bagaimana kamu menggurui dan mengobrol? Apa maksud dari perang kata-kata ini? Apa yang bisa kamu katakan jika kamu tidak melakukan apapun dengan mulutmu? Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang ini masih ingin menyelesaikan puluhan ribu klan iblis. Perkataan Mia Fang membuat Lin Sailing dan Kevin Ye tertawa kecil. Melihat kedua orang yang menunjukkan wajah mengejek dan tersenyum, Mia Fang bergumam bahwa mulutnya tidak dalam suasana yang baik. Apakah sulit bagiku untuk mengatakan sesuatu yang salah? Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, dan melihat ke depan, haha, perpisahan, hubungan antara Teran dan klan iblis itu sendiri sangat rumit, mana mungkin sesederhana yang kamu katakan. Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye melanjutkan, ambil gerbang tersembunyi Tian Dao ini sebagai contoh. Meskipun dikatakan bahwa gerbang tersembunyi Tian Dao bersatu, gerbang ini juga terdiri dari berbagai sekte dalam analisis akhir. Hal pertama yang harus mereka pertimbangkan adalah kepentingan sekte tersebut. Biksu Tian Qi Shaolin dan Susen Tian Kunlun mampu mengalahkan Raja Iblis Harimau, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dengan mudah. Mengapa? Mia Fang masih tidak bisa mengerti, penuh dengan keraguan. Alasannya sangat sederhana, karena Raja Iblis Harimau bukan hanya seorang manusia. Setelah dia, ada keberadaan iblis yang terhormat, serta keberadaan ratusan ribu klan iblis di Pulau Iblis Emas. Meskipun gerbang surga yang tersembunyi tampaknya digabungkan dengan kekuatan besar sekarang, ketika mereka kembali ke gerbang leluhur, sulit untuk menjamin bahwa iblis yang terhormat tidak akan datang kepada mereka dan menyelesaikan perhitungan dengan mereka di musim gugur. Di Laut Cina Selatan, mereka dapat berbagi kebencian yang sama terhadap musuh, tetapi begitu keluar dari Laut Cina Selatan, kekuatan mereka secara alami akan tersebar, dan kemudian mereka tidak akan dapat melawan Pulau Iblis Emas. Setelah penjelasan Kevin Ye, Mia Fang tiba-tiba menyadari, oh, begitulah bagaimana dengan Raja Iblis Harimau. Menurut kebenaran, dialah yang harus mengambil inisiatif terlebih dahulu. Raja Iblis Harimau tahu bahwa dia tidak dapat melawan Biksu Agung Tian Qi. Mereka berani datang, yang menunjukkan bahwa dia sedang menunggu kemunculan Sang Iblis, jadi kedua kelompok orang ini tidak akan mudah untuk dilawan. Mia Fang mencibir dan berkata, jalannya benar-benar banyak, benar-benar merepotkan. Namun saat ini Lin Sailing menyipitkan mata ke arah Kevin Ye dan berkata dengan penuh arti, pasang surut, karena mereka tidak ingin bertarung, maka kamu, saat kamu maju untuk menyelesaikan perselisihan ini, adalah membuang-buang waktu untuk menghindari konfrontasi seperti itu dengan mereka. Kevin Ye tidak peduli, aku tidak peduli dengan masalah ini. Raja Iblis Harimau melakukan kejahatan di Laut Cina Selatan. Bahkan jika dia mati, dia pantas mendapatkannya. Selama mereka tidak pindah ke Yang Mulia Iblis di Pulau Iblis Emas ini, aku tidak peduli dengan yang lainnya. Hehe, suka duka, apakah kamu masih peduli dengan rubah kecil itu? Lin Sailing segera mengikuti cara bercanda. Dan Kevin Ye berkata sambil tersenyum, rubah kecil itu adalah teman lama, jadi tidak dapat dihindari untuk peduli padanya. Teman lama. Wajah Lin Sailing langsung memerah setelah mendengar ini, dan kemudian beralih ke mode gadis kecil yang kotor. Dia berkata, jadi, temanku adalah teman lama. Aku tidak tahu bagaimana memahami kata ini. Setelah itu, Lin Sailing mengerutkan bibirnya dan terkikik, dan menatap Kevin Ye dengan ekspresi ambigu. Kevin Ye tidak merasa malu. Dia hanya mengangkat kepalanya sedikit dan menganggukkan dahi Lin Sailing. Dia berkata, kamu gadis kecil, bagaimana kamu bisa belajar menjadi jahat sekarang? Dulu kau tidak pernah mengatakan lelucon yang begitu jorok. Apakah terkadang aku tidak menghukummu dan pantatku gatal? Mendengar Kevin Ye berkata seperti itu, Lin Sailing segera berdiri dengan seluruh tubuhnya yang tidak nyaman, matanya langsung melamun. Lanakin, yang tidak besar atau kecil, bercanda, menurutku tarian kupu-kupu tidak hanya gatal di pantat, tetapi juga gatal di seluruh tubuh. Tiba-tiba, mereka bertiga tertawa bersama. Dan Lin Sailing segera, menjadi marah karena malu, dan mengejar Lanakin, Keli, kau gadis yang sudah mati berani menggodaku, lihat bagaimana aku menghadapimu. Dua wanita itu bertarung bersama, tetapi penampilan mereka tidak seperti musim semi. Namun, sungguh ironis untuk mengatakan bahwa laut saat ini sedang ganas-ganasnya, dan tampaknya perang besar dapat terjadi kapan saja. Namun, kepala pengelai penuh dengan kemudaan, yang tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Setelah melihat Lin Sailing dan Lanakin bermain satu sama lain selama setengah suara, Kevin Ye juga tertawa samar dan berhenti, baiklah, baiklah, jangan membuat masalah. Kurasa laut tidak bisa melawan untuk sementara waktu. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan mencari sesuatu untuk dilakukan.
Lin Sailing segera menjadi bersemangat, mencari sesuatu untuk dilakukan. Apakah sulit bagi kita untuk pergi ke Pulau Iblis Emas sekarang? Itu ide yang bagus. Namun, Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pergi ke Pulau Jinyao untuk saat ini. Kemudian, Kevin Ye menoleh dan menatap Lu Dingyuan yang tidak jauh dari sana, apakah tidak ada orang lain di pulau ini? Mari kita cari Lu Dingyuan terlebih dahulu. Lana Qin segera tidak mengerti jalannya, mencarinya untuk apa, naik turun, sulit untuk tidak menjadi kuat. Kamu ingin memulai terlebih dahulu untuk menjadi kuat, membunuh orang untuk membunuh mulut tidak menjadi. Karena pikiran Lana Qin, Kevin Ye meledak dalam amarah yang buruk, tanpa ampun mengetuk dahi Lana Qin. Apa yang kamu pikirkan, membunuh orang? Apakah aku orang seperti itu? Kevin Ye, abadi pertama di 9 alam, selalu meyakinkan orang dengan kebajikan, kamu tahu. Lana Qin segera merasa sakit, menyentuh dahinya, mulut kecilnya bengkok, sangat tidak puas terhadap Kevin Ye. Sebaliknya, Mia Fang mengajukan diri dan berkata, tarian kupu-kupu baru saja menjadi pusat perhatian. Bagaimana kalau aku pergi kali ini? Bagus. Kevin Ye menyipitkan mata dan mengangguk. Setelah mendapatkan persetujuan Kevin Ye, Mia Fang berubah menjadi tubuh terbang dan mendatangi Lu Dingyuan dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Saat ini, Lu Dingyuan sedang berkonsentrasi pada laut, di mana dia melihat Mia Fang. Sampai Mia Fang datang kepadanya, Lu Dingyuan merasakan ledakan ketakutan. Mundur berulang kali, Lu Dingyuan menatap Mia Fang dengan tatapan mata yang mengerikan dan berkata, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Mia Fang hanya tersenyum. Penampilannya sangat menawan sehingga murid-murid Lu Ding terpesona. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin mengundang kepala sekolah Lu untuk berbicara denganku. Setelah itu, Mia Fang sama sekali tidak ditentang oleh Lu Dingyuan, tetapi dengan lambaian tangannya, semua lampu menyala melewati Lu Dingyuan dan murid-muridnya dan menghilang.